Pesawat pembom strategis Rusia terbang di Laut Jepang. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95MS Rusia dari Divisi Penerbangan Jarak Jauh terbang di atas perairan netral Laut Okhotsk dan Laut Jepang. Tidak main-main, penerbangan pembom strategis yang dapat membawa rudal nuklir tersebut membuat pihak Jepang dan pasukan bangsat Donald Bebek Trump di kawasan tersebut harus siaga tinggi. Pasalnya, pesawat pembom ini terbang selama 8 jam lebih dengan pengawalan ketat dari jet tempur Su-35. Menurut keterangan dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 30 Januari tahun 2025. Operasi penerbangan ini melibatkan beberapa bodyguard kelas kakap. Pesawat pembom kami, Tu-95 terbang bersama kawalan dari Su-35 dan Su-30 yang menjamin superioritas dan perlindungan udara. Terkait aksi penerbangan yang membuat pihak Jepang panas dingin tersebut, sumber Rusia menyebutkan, beberapa jet tempur odong-odong dari Jepang dan Satpam Amerika, memantau pergerakan konvoi pesawat pembom Rusia dari ruang udara Jepang. Namun, pesawat Rusia tetap konsisten pada jalur untuk melaksanakan misi penerbangan pulang pergi jarak jauh mereka. Menurut keterangan dari pihak Abah Putin Al-Moskowi, pihak Barat tidak perlu sakit lambung. Karena operasi ini merupakan bagian dari pelatihan rutin untuk penerbangan jarak jauh Rusia, dengan misi serupa yang sering dilakukan di perairan netral di Arktik, Atlantik Utara, Samudra Pasifik, serta Laut Hitam dan Baltik. Kementerian Pertahanan Rusia juga menegaskan kembali, semua penerbangan dilakukan sesuai dengan peraturan wilayah udara internasional, tanpa melanggar batas negara asing. Misi-misi ini menggarisbawahi kehadiran dan posisi strategis Rusia yang berkelanjutan di wilayah-wilayah kritis, bahkan saat ketegangan global terus meningkat. Terkait hal ini, sejumlah analisis militer Rusia menyebutkan bahwa pelaksanaan penerbangan semacam itu memiliki berbagai tujuan operasional. Penerbangan pembom strategis ini merupakan demonstrasi nyata kemampuan militer Rusia di sektor udara. Terlebih lagi, Tu-95MS adalah pesawat ikonik yang dikenal karena umurnya yang panjang, dan telah beroperasi sejak 1950-an. Yang memiliki kemampuan untuk membawa muatan konvensional dan nuklir dalam jarak yang sangat jauh. Dengan melaksanakan misi semacam itu, Rusia tidak hanya menunjukkan kesiapan operasional pesawat-pesawat pembom mereka, tetapi juga kemampuan yang bertahan lama dari pasukan penerbangan jarak jauhnya dalam menghadapi kemajuan teknologi modern. Sedangkan terkait rute penerbangan, sumber Rusia menyebutkan bahwa hal ini sangat wajar, bukan saja melalui Laut Okhotsk dan Laut Jepang. Rusia juga melakukan hal serupa di wilayah-wilayah dengan kepentingan geopolitik yang signifikan, yang merupakan sinyal dari Rusia dalam mengirim pesan tentang jangkauan dan kehadiran militer yang berkelanjutan di semua titik tempat di mana ancaman Barat berada. Selain itu, operasi semacam itu juga bertujuan untuk membuktikan keberadaan Rusia di perairan internasional. Karena kita ketahui Laut Okhotsk dan Laut Jepang berbatasan dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang bermasalah dengan Rusia. Mulai dari Jepang hingga Korea Selatan yang menjadikan wilayah mereka sebagai markas Amerika di Asia. Di mana dengan menerbangkan pesawat pengebom ini di wilayah udara internasional, maka secara tidak langsung, Rusia sedang menegaskan hak maritim dan udaranya berdasarkan hukum internasional, dan secara halus mengingatkan negara lain tentang kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Selain itu, hal ini juga memberi sinyal kepada musuh potensial bahwa Rusia dalam mode tingkat kewaspadaan dan kesiapan yang tinggi jika perang meletus. Di mana Rusia akan menanggapi ancaman apapun, dan akan melakukan operasi strategis pada saat itu juga. Sejumlah analis militer senior Rusia menyebutkan bahwa kesiapan ini tidak hanya untuk pertahanan tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari sinyal strategis yang lebih luas dalam hubungan internasional, di mana postur militer Rusia dapat memengaruhi negosiasi diplomatik dan politik internasional. Dan salah satunya adalah mengirimkan pesan melalui Tu-95MS yang merupakan pesawat pengangkut rudal nuklir strategis untuk meluncurkan serangan masif dalam satu ketukan pada negara yang sangat mengancam.